السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang di atas muka bumi ini pasti mendambakan kesuksesan dan keberuntungan. Sebaliknya, setiap orang di atas muka bumi ini pasti tidak ingin mau hidupnya merugi ataupun bangkrut. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang kerugian ataupun kebangkrutan, maka tidak ada kerugian atau kebangkrutan yang paling ditakutkan selain kerugian di hari kiamat kelak. Adapun kerugian di dunia, maka masih bisa kita untuk perbaiki. Seseorang yang dia berbisnis, lalu dia rugi, maka masih ada kesempatan kedua untuk perbaikinya. Kedua kalinya dia merugi, maka masih ada kesempatan ketiga untuk perbaikinya. Ketiga kalinya dia merugi, maka masih ada kesempatan keempat untuk perbaikinya dan seterusnya. Adapun ketika kerugian tersebut terjadi di akhirat, di hari kiamat, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Dan ketahuilah, orang yang merugi di hari kiamat kelak, mereka akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya ringan, maka dia adalah orang-orang yang merugi dan tempatnya adalah kekal di neraka Jahannam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan Jumat kali ini kami sebagai khatib ingin menyampaikan beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang merugi di hari kiamat kelak. Tentunya kita sampaikan ini bukan untuk kita amalkan, akan tetapi untuk kita hindari dan jauhi dari diri kita. Seorang penyair mengatakan, "Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqi. Wa man la ya'riful syarra minal khairi yaqau fihi." Aku mengenali keburukan bukan untuk aku lakukan, akan tetapi aku mengenali keburukan agar aku bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, maka bisa jadi dia terjatuh dalam keburukan sedangkan dia tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang bisa menyebabkan seseorang merugi di hari kiamat kelak adalah seseorang yang dia beribadah tanpa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah tanpa mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Akan tetapi dia beribadah untuk mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan, mengharapkan perhatian manusia. Maka orang yang seperti ini dia akan merugi di hari kiamat kelak. Dia merugi yang pertama karena ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghnas syuraka'i 'anis syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah Tuhan yang Maha Kaya, yang tidak butuh kepada sekutu sama sekali. Sehingga barang siapa yang dia beribadah
kemudian dia menyekutukan aku di dalam ibadah tersebut, artinya dia beribadah tidak ikhlas, tidak mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata, taraktuhu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tinggalkan dia. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala tolak ibadahnya. Dan orang yang seperti ini, yang beribadah dengan riya, dia akan merugi di hari kiamat. Karena kelak dia meminta pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak berikan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi pahala kepada manusia, yang ini dapat pahala, yang itu dapat pahala, maka datang orang-orang yang riya di dunia dahulu. Mereka datang meminta pahala mereka. Ya Allah, mana pahala kami? Maka Allah katakan kepada mereka, idhabu ilal ladina kuntum turauna idhabu ilal ladina kuntum turauna alladina kuntum fid dunya. Pergilah kalian dan minta pahala kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian riya kepada mereka. Artinya seseorang yang dahulu dia beribadah, mengharapkan pujian atau sanjungan terhadap presiden misalnya, maka Allah perintahkan dia untuk meminta pahalanya kepada presiden tersebut. Seseorang yang dia beribadah untuk mengharapkan pujian, sanjungan terhadap atasannya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk meminta pahalanya kepada atasannya tersebut. Seseorang yang dia beribadah untuk mengharapkan sanjungan pujian kepada orang di sekitarnya, tetangganya dan sekitarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan dia untuk meminta pahalanya kepada orang-orang tersebut. Dan demi Allah, pada hari tersebut tidak satu pun orang yang mau membagi pahalanya kepada orang meskipun hanya sedikit. Ma'asyiral muslimin, kalau seandainya ibadah yang tidak ikhlas hanya tertolak, hanya tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu perkaranya mungkin masih ringan. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ibadah tersebut sebagai sebab untuk mengadab pelakunya di neraka jahanam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah setiap kali menyampaikan hadis ini beliau pingsan. Kenapa? Karena hadis tersebut terkandung padanya memiliki kandungan yang sangat dahsyat. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang bahan bakar pertama neraka jahanam, yaitu orang yang pertama kali dilempar ke dalam neraka jahanam. Ternyata Allah sampaikan bahwasanya bahan bakar pertama neraka jahanam bukanlah orang-orang kafir, bukanlah orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dan seterusnya. Akan tetapi mereka adalah orang-orang Islam yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya adalah orang yang berjihad. Yang satunya lagi adalah orang yang menuntut ilmu agama dan mempelajari Al-Quran. Dan yang ketiga adalah orang yang menyedekahkan harta mereka. Allah Subhanahu wa taala panggil mereka. Yang pertama yaitu orang berjihad. Allah Subhanahu wa taala panggil dan Allah tanyakan, untuk apa nikmat telah aku berikan kepadamu? Nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, apa yang telah kau lakukan? Maka dia menjawab, qataltu fika hatta stushhidtu. Ya Allah, aku berperang untuk mengharapkan keridhaanmu ya Allah, sehingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Walakinnaka qatalta liyuqala laka jari. Akan tetapi engkau berperang agar engkau dikatakan sebagai jagoan, sebagai pahlawan, sebagai pemberani. Faqad qil, dan gelar tersebut telah engkau dapatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat untuk melemparkan dia ke neraka jahanam. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala panggil, yaitu seseorang yang dia mempelajari ilmu agama dan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala panggil, lalu Allah tanyakan, untuk apa nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Nikmat waktu apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmat tersebut? Maka orang ini pun mengatakan, ya Allah, aku mempelajari ilmu agama dan mempelajari Al-Quran semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaanmu ya Allah.
Maka Allah Subhanahu wa taala katakan engkau dusta, kadzabta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala laka alim. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu agama agar engkau dikatakan sebagai alim, sebagai ustaz, sebagai kiai, sebagai tuan guru, buya dan seterusnya. Wa qara'tal Qur'an liyuqala laka qari. Dan engkau mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an agar engkau dikatakan sebagai qari, orang yang pandai atau mahir dalam membaca Al-Qur'an. Faqad qil. Dan gelar tersebut telah engkau dapatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini ke neraka jahanam. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala panggil dia dan Allah tanyakan kepadanya, "Untuk apa nikmat harta yang telah aku berikan kepadamu?" Maka dia pun menjawab, "Ya Allah, tidaklah satu jalan kebaikan yang engkau perintahkan manusia untuk berinfak dan bersedekah kepadanya kecuali aku bersedekah di sana, ya Allah, untuk mengharapkan pujian, mengharapkan keridhaan-Mu, ya Allah Subhanahu wa taala." Maka Allah katakan, "Kadzabta." Engkau dusta, engkau bohong. "Walakin tasaddaqta liyuqala laka jawad." Akan tetapi engkau bersedekah agar engkau dikatakan sebagai orang dermawan. Faqad qil. Dan gelar tersebut telah engkau dapatkan. Inilah ma'asyiral muslimin, di antara orang yang kelak merugi di hari kiamat kelak, yaitu orang-orang yang mereka beribadah tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan kepada manusia, padahal manusia pada hari kiamat tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara hal yang bisa menyebabkan seseorang merugi di hari kiamat kelak adalah seseorang yang dia beribadah tanpa mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak apapun seseorang melakukan ibadah, kalau ibadah tersebut tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah atau bahkan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat suatu amalan, yang amalan tersebut tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya, maka dia tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, "Man 'amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, yang amalan tersebut tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya, maka dia tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kalau dia tertolak, maka otomatis dia tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kalau seandainya hanya tertolak, hanya tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin perkaranya masih ringan. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah sebagai sebab untuk mengadab pelakunya di neraka jahanam. Tidakkah kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat masyhur, "Amilatun nasibah." Di dunia ada orang-orang yang letih, capek mereka beribadah, beramal. Akan tetapi pada ujungnya tasla naran hamiyah. Mereka masuk ke dalam neraka. Kata ahli tafsir, mereka adalah orang-orang yang beribadah tanpa mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ribuan ibadah mereka lakukan, capek letih, bahkan jutaan uang mereka keluarkan untuk mendukung ibadahnya tersebut. Akan tetapi jika ibadah tersebut tidak sesuai dengan sunnah atau bahkan menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Tasla naran hamiyah. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Inilah ma'asyiral muslimin, di antara orang yang akan merugi di hari kiamat kelak, yaitu orang yang beribadah tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang bisa menyebabkan seseorang merugi di hari kiamat kelak adalah seseorang yang dia telah mengenal tauhid. Dia telah mengenal sunnah, akan tetapi dia tidak bisa berakhlak baik kepada sesama manusia. Artinya ini adalah orang yang buruk akhlaknya. Maka orang seperti ini, dia akan merugi di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang muflis? Yaitu siapa orang yang merugi atau yang bangkrut? Maka mereka pun menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Orang yang merugi adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha." Orang yang merugi di hari kiamat kelak adalah orang yang muflis. Orang yang merugi di hari adalah orang yang datang pada hari kiamat, dia datang membawa pahala yang bertumpuk-tumpuk. Pahala salat dia bawa. Pahala puasa dia bawa. Pahala zakat dia bawa. Akan tetapi ketika di dunia, dia pernah mencaci maki orang. Dia pernah menuduh orang. Dia pernah memakan harta orang. Dia pernah menumpahkan darah orang. Dan dia juga pernah memukul orang. Maka orang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian panggil orang-orang semua orang-orang yang pernah dia zalimi. Lalu Allah Subhanahu wa taala ambil pahala dia, lalu Allah bagi-bagikan kepada orang-orang yang dia pernah zalimi. Kalau seandainya pahala tersebut cukup, maka alhamdulillah. Akan tetapi masalahnya, jika orang-orang yang dia zalimi masih ngantri, sedangkan pahalanya sudah habis. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghakiminya? Maka Allah Subhanahu wa taala akan ambil dosa-dosa dari orang yang dia zalimi, lalu Allah timpakan ke orang yang menzalimi tersebut, lalu Allah lemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Inilah ma'asyiral muslimin, di antara orang yang merugi di hari kiamat kelak, yaitu orang yang datang membawa pahala bertumpuk-tumpuk, akan tetapi pada ujungnya dia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, janganlah Anda mengklaim bahwa Anda telah memiliki akidah yang benar, memiliki ibadah yang benar, kalau Anda tidak memperhatikan masalah akhlak. Demi Allah, orang yang paling perhatian terhadap akidah dan akhlak adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haqqi wa arhamun nasi bil khalqi. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling paham terhadap kebenaran, dan Ahlus Sunnah adalah orang yang paling berkasih sayang kepada manusia. Jangan kita pisahkan antara akidah dan akhlak, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bukankah Nabi kita SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak? Nabi SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Demikian ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi khatib pribadi dan juga bagi para jamaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.